Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat menyaksikan video ini. Perkenalkan, saya Diva Ananda Ramli dengan NIM 2304308 dari Prodi Akuntansi NK. Yang terhormat, Ibu Susi Fitria Dewi Esos, MSI PhD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester yang terdiri dari 3 bab. Baiklah, langsung saja kita lanjut ke penyampaian materi. Bab 1. Yang pertama itu ada urgensi pendidikan Pancasila. Urgensi pendidikan Pancasila bagi mahasiswa dan generasi muda adalah penting untuk membangun kesadaran berbangsa dan bernegara, serta memiliki sikap berkorban kepada negaranya. Pendidikan Pancasila diperlukan untuk mengajarkan toleransi, kemandirian, dan nilai-nilai moral yang penting bagi generasi muda yang seringkali terpapar dengan ideologi asing dan berpikiran yang tidak sesuai dengan nilai-nilai nasional. Selanjutnya ada pentingnya pendidikan Pancasila bagi akuntansi. Yang pertama yaitu membentuk etika profesionalitas, integritas, dan tanggung jawab seorang akuntan. Yang kedua, membentuk karakter dan sikap mental dalam menghadapi situasi kompleks dunia akuntansi. Yang ketiga, membentuk karakter dan moralitas seorang akuntan. Yang keempat, menjadi pengetahuan agar berperilaku sesuai sila Pancasila. Dan yang kelima itu membangun ekonomi bangsa, namun tetap terjaga tingkah lakunya dengan berlandaskan Pancasila. Ketiga, ada relasi antara pendidikan Pancasila dan program studi akuntansi. Relasi antara pendidikan Pancasila dan program studi akuntansi itu sangat penting karena nilai-nilai Pancasila memiliki peranan yang besar dalam membentuk etika profesional, integritas, dan tanggung jawab sosial bagi akuntansi. Pendidikan Pancasila berperan penting dalam membentuk karakter dan sikap mental yang dibutuhkan dalam menghadapi situasi kompleks di dunia akuntansi. Selanjutnya, relasi antara tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa dan tujuan pendidikan Pancasila dan tujuan program studi akuntansi ini. Tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa dengan tujuan pendidikan Pancasila dan tujuan program studi akuntansi adalah untuk mendidik generasi muda yang cerdas, memiliki jiwa Pancasila dan memiliki moral yang baik, sehingga tercipta generasi muda yang memiliki jiwa patriotisme dan nasionalisme yang tinggi. Selanjutnya itu ada tokoh-tokoh yang bergerak sesuai Pancasila. Yang pertama itu tokoh penggiat anti korupsi ada Mar'i Muhammad. Yang kedua, tokoh pencinta lingkungan ada Purwoharsono. Yang ketiga, ada pejuang integrasi bangsa dalam era globalisasi ada Joel Travers. Yang keempat, penjabat pejuang moral integrasi bangsa ada Bung Tomo. Dan kelima, ada tokoh penggiat anti narkoba yaitu dari BNN. Yang keenam, penggiat hukum yang adil ada Baharudin Lopa. Dan yang ketujuh itu tokoh anti terorisme yaitu Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andus Suhardi alias MH. Selanjutnya itu di bab 2, yang pertama ada pokok-pokok pidato dari Muhammad Yamin. Dalam naskah persiapan, Muhammad Yamin menyampaikan 5 pin mengenai dasar pembentukan negara merdeka. Yang pertama ada pri kebangsaan, yang kedua pri kemanusiaan, yang ketiga pri ketuhanan, yang keempat pri kerakyatan, dan yang terakhir itu pri kesejahteraan rakyat. Kedua, pokok-pokok pidato dari Ki Bagus Hadikusumo. Konsep negara yang pertama adalah konsep negara Indonesia Merdeka adalah negara yang dijalankan atas kedaulatan rakyat. Yang kedua, memperjuangkan Islam sebagai pondasi hukum bagi negara Indonesia Merdeka. Selanjutnya, pokok-pokok pidato dari Supomo. Supomo memberi usulan dasar negara, yaitu yang pertama persatuan unitarisme. Yang kedua, kekeluargaan, ketiga, keseimbangan, yang keempat, musyawarah, dan yang terakhir, keadilan rakyat. Selanjutnya ada pokok-pokok pidato dari Soekarno. Soekarno memberikan usulan dasar negara, yaitu yang pertama ada kebangsaan Indonesia, kedua, internasional atau perkemanusiaan, ketiga, mufakat atau demokrasi, keempat, kesejahteraan sosial, dan yang terakhir, ketuhanan Maha Esa. Selanjutnya, Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup, jiwa, dan perjanjian luhur bangsa Indonesia. Yang pertama ada Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Pancasila adalah ideologi kebangsaan Indonesia yang mencakup 5 prinsip utama, yaitu monoteisme, keadilan, kesatuan, demokrasi berwawasan, dan keadilan sosial.
Kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila menjadi unifying faktor bagi bangsa Indonesia yang membolehkan multikulturalisme, berbagai agama, etnis, dan rasalah berada dalam satu bangsa yang sudah terbukti banyak kali. Ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengatur tata cara hidup dan mencakup prinsip-prinsip yang mendasar bagi kehidupan bangsa Indonesia. Keempat, jiwa bangsa Indonesia. Pancasila tidak hanya sebagai ideologi, tetapi juga sebagai jiwa bangsa Indonesia yang menjadi dasar pemikiran dan tindakan bangsa Indonesia. Terakhir, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Pancasila adalah perjanjian luhur antara bangsa Indonesia yang tercantum dalam preambel Konstitusi Indonesia pada tahun 1945 dan telah menjadi dasar pemikiran dan tindakan bangsa Indonesia selama beberapa dekade. Selanjutnya, kita akan menggali informasi tentang Pancasila. Ketika musyawarah berlangsung, ada beberapa cara pengambilan keputusan yang dapat dilakukan, seperti yang pertama ada voting. Setiap orang yang hadir dalam musyawarah memiliki hak untuk memilih keputusan yang diinginkan. Pendapatan yang paling banyak mendapat support akan dianggap sebagai keputusan yang diambil. Kedua, ada konsensus. Setiap orang yang hadir dalam musyawarah memiliki kewajiban untuk mencari konsensus, yaitu keputusan yang diinginkan oleh semua orang. Ketiga, kompromi. Setiap orang yang hadir dalam musyawarah memiliki kewajiban untuk mencari kompromi, yaitu keputusan yang dapat memenuhi kebutuhan semua orang. Ketika musyawarah berlangsung, ada beberapa kearifan yang timbul, seperti yang pertama, memperjelas masalah. Musyawarah memungkinkan semua orang untuk memperjelas masalah yang dihadapi dan mencari solusi yang efektif. Yang kedua, membangun hubungan. Musyawarah memungkinkan semua orang untuk membangun hubungan yang baik dan mengembangkan komunikasi yang efektif. Yang ketiga, memperkuat komitmen. Musyawarah ini memungkinkan semua orang untuk memperkuat komitmen terhadap keputusan yang telah diambil ini. Ketika musyawarah berlangsung, ada juga beberapa kendala yang timbul, seperti perbedaan perspektif, keberatan dalam komunikasi, dan waktu yang lama. Setiap orang memiliki perspektif yang berbeda yang dapat menyebabkan konflik dalam adanya musyawarah ini. Setiap orang juga memiliki keberatan dalam komunikasi yang dapat menyebabkan kekurangan informasi dan kekurangan komunikasi. Musyawarah juga dapat menyebabkan kehilangan motivasi dan kehilangan fokus jika dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya itu kita akan masuk dalam bab 3. Nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat Indonesia mengalami kemunduran karena beberapa faktor, seperti kurangnya kesadaran dan sikap menjawab Pancasila. Beberapa orang tidak memiliki kesadaran mengenai nilai-nilai Pancasila yang menyebabkan mereka tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila tersebut di dalam kehidupannya sehari-hari. Perbedaan perspektif masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai grup etnis, agama, dan kultur yang memiliki perspektif yang berbeda. Kekurangan komunikasi. Masyarakat Indonesia memiliki kekurangan komunikasi yang menyebabkan tidak semua orang dapat memahami nilai-nilai Pancasila ini. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia juga tidak dijelaskan secara rapi dan terintegrasi dalam pendidikan, yang menyebabkan beberapa orang ini tidak memahami nilai-nilai tersebut. Beberapa faktor yang membantu mengurangi kemunduran nilai Pancasila itu seperti peningkatan kesadaran mengenai nilai-nilai Pancasila dapat membantu mengurangi kemunduran tersebut. Peningkatan komunikasi dapat membantu mengurangi kekurangan komunikasi yang menyebabkan tidak semua orang memahami nilai-nilai Pancasila. Terus selanjutnya bisa dilakukan dengan peningkatan pendidikan. Peningkatan pendidikan ini dapat membantu mengurangi kekurangan pendidikan yang menyebabkan beberapa orang tidak memahami nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya terjadinya dinamika atau pasang surut wibawa Pancasila sebagai dasar negara dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Antara lain, yang pertama adanya perubahan sosial dan politik yang terjadi di Indonesia. Perubahan tersebut dapat mempengaruhi pandangan dan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila. Kondisi politik yang tidak stabil dan perbedaan pendapat dalam menafsirkan nilai-nilai Pancasila antara pihak-pihak yang berbeda. Kegagalan pemerintah dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan publik dan penegakan hukum. Terus, kurangnya edukasi dan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila sehingga terjadi penurunan kesadaran dan penghargaan terhadap Pancasila sebagai dasar negara.
Untuk menjaga wibawa Pancasila sebagai dasar negara, perlu dilakukan upaya seperti meningkatkan edukasi dan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan formal dan non-formal. Selanjutnya, dengan menegakkan hukum dan keadilan dengan adil dan tidak diskriminatif, menumbuhkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah. Tantangan globalisasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila itu, yang pertama, pengalihan nilai-nilai lokal. Globalisasi dapat menyebabkan pengalihan nilai-nilai lokal dengan nilai-nilai global yang lebih dominan. Setelah itu, pengubahan nilai Pancasila yang tidak sesuai dengan nilai-nilai asli dapat muncul akibat adanya globalisasi ini. Ideologi alternatif yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dapat mengarah kepada penurunan intensitas pembelajaran Pancasila dan kurangnya efektivitas pengamalannya. Derasnya arus globalisasi dapat mengarah kepada gejala polarisasi dan fragmentasi sosial yang berbasis sara. Konsumerisme dapat menyebabkan pengalihan nilai-nilai Pancasila dengan nilai-nilai konsumerisme yang lebih dominan. Lalu, bagaimana solusi untuk mengatasi dampak negatif dari globalisasi ini? Yang pertama itu, kita dapat melakukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila. Ini dapat dilakukan dengan membangun kembali nilai kearifan lokal yang sesuai dengan nilai Pancasila. Selanjutnya, kita bisa melakukan implementasi nilai-nilai Pancasila, yaitu dilakukan dengan kehidupan sehari-hari dan diberikan pengertian yang tepat. Memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan nilai Pancasila dan mengembangkan karakter bangsa Indonesia. Selanjutnya itu dilakukan dengan meningkatkan kewaspadaan nasional terhadap ideologi baru yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan melakukan pengembangan karakter. Dilakukan dengan mengembangkan karakter bangsa Indonesia ini yang mampu menjadi pedoman dalam mengalihkan nilai-nilai Pancasila. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, mohon dimaafkan, dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.